Halo rekan-rekan, Areopagus Marketplace Ministry. Senang sekali berjumpa dengan saya, Tumbur Tobing. Saya akan membahas topik yang keempat mengenai Taman Getsemani. Saat ini adalah masa Prapaskah. Dalam Maret, April, Mei, saya akan membahas 20 topik secara serial dan itu diluncurkan di YouTube Anda masing-masing atau di Facebook. Anda bisa lihat di smartphone, itu setiap Sabtu dan Senin. Jadi sudah 3 topik yang saya bahas mengenai I surrender, lalu mengenai 7 restrukturisasi work from home, lalu yang beberapa waktu yang lalu yang ketiga mengenai the 4 greatest enemy in Christian history. Now about Taman Getsemani. Menjelang Paskah, kata kalimat Getsemani, Taman Getsemani adalah satu peristiwa yang agung sekali karena disitulah pertemuan Allah pencipta yang berinkarnasi menjadi manusia yang dinamakan Kristus. Peristiwa ini merepresentasikan bagaimana sesungguhnya yang terjadi sewaktu di Taman Eden. Karena waktu di Taman Eden terjadilah kejatuhan manusia yang sangat kritikal dan sangat devastating. Artinya runtuh total secara structure of life. Begitu juga dalam seluruh kehidupan manusia sampai saat ini. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang menakutkan. Maka upah dosa adalah maut. Bisa dibayangkan jikalau Kristus tidak berada di dalam Taman Getsemani, itu merupakan satu pertanda kegagalan manusia akan terus berulang. Hadirnya Kristus di Taman Getsemani sebagai Adam yang terakhir atau yang disebut Adam kedua menjadi satu tolok ukur yang bersumber dari kekal, bersifat kekal, dan mempunyai kuasa kekal. Sehingga seluruh hal yang dia harus jalani menjadi Adam, dia membuktikan kemanusiaan yang sempurna. Dia harus melakukan segala sesuatu, pembicaraan, interaksi dengan Allah Bapa di tengah-tengah keberadaan yang begitu berat, memberikan satu kekuatan bagi Anda dan saya setiap membaca Alkitab menuju Paskah. Saya berharap rekan-rekan para profesional mencoba menelusuri di dalam perjanjian baru apa yang terjadi di dalam Taman Getsemani. Di dalam Taman Getsemani ini saya membagi ada beberapa hal dan saya akan membahas 7 hal secara substance, esensi yang harus Anda dan saya pikirkan dan mendalami ini lebih sungguh. Yang pertama adalah mengenai kata sedih dan gentar. Tuhan Yesus berkata seperti itu loh. Hatiku sedih, gentar. Itu merupakan representasi keberadaan hidup manusia yang begitu merosot dan begitu terbatas dan begitu melihat hakikat segala sesuatu menghadapi konsekuensi logis dari arti suci, mulia, agung yang harus terpisah, apart. Jadi ini menjadi satu bagian penghiburan Anda dan saya bagaimana Kristus harus berdoa seperti darah peluhnya yang sangat menakutkan, yang sangat memelas jiwa yang terdalam. Coba Anda berpikir, saya pun waktu membaca Alkitab seperti itu, saya juga ada ketakutan. Ada kegentaran yang begitu memilukan. Dan bisa membayangkan betapa jahatnya saya, betapa memalukannya saya melakukan dosa yang sama. Jadi setiap membaca ada kalimat sedih dan gentar, itu langsung kontak ke dalam jiwa yang terdalam. Saya tidak boleh lagi bermain-main seperti itu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, berdoalah. Kenapa kamu tidak bisa berdoa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Hal yang kedua ini menunjukkan satu representasi motivasi yang bersifat jujur, lurus, motivasi yang menguatkan sebenarnya iman Anda dan saya. Berjaga-jaga, berdoa. Karena doa itu titik kontak Anda yang dicipta, yang berdosa, yang diperbaharui, diampuni dosanya, mampu akan mengatakan, ya Bapa, ya Aba. Disitulah satu penggenapan janji Tuhan, adanya perdamaian antara manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Jadi Kristus mengajarkan konsep nilai dari doa secara hakikat yang bersifat sorgawi. Kata-kata berjaga-jaga itu merepresentasikan bahwa godaan itu selalu menjadi bagian yang hakiki. Godaan itu setiap detik
ada, waktu Anda tidur, waktu Anda makan, waktu Anda berjalan, waktu Anda melamun, apapun. Karena setan, iblis ingin mencari penggemar. Iblis ingin mencari tentaranya untuk mendampingi dia. Iblis paling benci kalau Anda dan saya berdoa di dalam nama Yesus, berdoa berserah kepada Yesus. Apalagi berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran. Maka yang ketiga, di sini bisa dikatakan peristiwa dari Taman Getsemani itu bisa memberikan sesuatu yang sangat berbeda. Yang sangat menakutkan. Karena disitulah titik puncak Yesus harus minum cawan atau tidak minum cawan. Kalau dia minum cawan, disitulah satu penghakiman, penghukuman yang dia terima langsung dari Tuhan. Kalau dia tidak minum cawan, berarti tidak akan mengalami satu penderitaan hakikat mengganti dosa Anda dan saya. Kalau dia tidak minum cawan, berarti keselamatan itu belum terjadi dan tidak akan terjadi secara benar, secara sempurna. Sejak perjanjian lama, representasi dengan daging yang dipotong, yang dikorbankan, dibawakan ke mezbah Tuhan, lalu direpresentasikan yang begitu mendekati, yaitu siapa? Anak daripada Abraham, Ishak. Sehingga Ishak itu orang yang paling dikasih, anak yang paling dikasih, dipersembahkan untuk dipersembahkan dan harus dipotong. Ini membuktikan betapa Allah itu tidak bermain-main dengan dosa. Betapa Allah Bapa itu sangat menunjukkan cinta kasih yang juga mempunyai konsekuensi pengorbanan, yaitu harus dihakimi, harus diadili. Berarti minum cawan menjadi sesuatu yang hakiki. Saya teringat seperti yang I surrender. Saya mengatakan betapa Abraham Kuyper di tengah-tengah menuju kematian ditarik oleh malaikat maut. Dia mengatakan bahwa di dalam penderitaan saya yang begitu menakutkan, akhir hidup saya sudah hampir selesai. Di dalam penderitaan sakit saya yang sangat sulit untuk disembuhkan, saya teringat di atas tempat tidur saya tergantung gambar Kristus yang disalib. Dan setiap sore gambar itu seperti contacting in Abraham Kuyper whispering in Kuyper ears. Berbicara, berbisik kepada kuping Kuyper yang seolah-olah mengatakan, Kuyper, don't you remember? Tidakkah kamu ingat Kuyper? Cawan yang aku minum itu sesuatu yang sangat berat, sangat memilukan. Padahal dia adalah Allah. Padahal dia adalah pencipta. Padahal dia adalah Allah. Kedua, padahal dia adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Tapi dia dengan kerendahan hati dia, submission dia yang begitu total, dia berani membayar harga itu. Berarti di sini pelajaran bagi Anda dan saya, membayar mahal. Tanggung jawab Anda dan saya yang sudah diselamatkan, tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tidak lagi bermain-main dengan tubuh yang harus diperdagangkan dengan narkoba. Tubuh yang diperdagangkan dengan kenajisan. Segala sesuatu itu harus menjadi yang menghidupkan tahta Tuhan seperti persembahan yang harum baunya. Lalu yang keempat, aplikasi teologis ke dalam hidup sehari-hari sebagai seorang profesional. Yang ingin saya usulkan adalah stand up and stand firm. Bangkit, kita harus berdiri. Stand firm berarti kita harus kokoh seperti baja. Ada turbulensi apapun, seberat apapun, seperti corona 19, COVID-19, Corona Virus Disease number 19. Fakta yang ada, fakta yang tidak bisa dihilangkan sedemikian rupa, fakta Allah berdaulat, fakta Allah sedang memelihara, fakta Allah sedang memimpin sejarah, fakta Allah sedang memfilter, menyaring siapa sesungguhnya murid Kristus, dan fakta bahwa Tuhan sedang memimpin sejarah hidup manusia di seluruh dunia, hampir 190 negara, satu globe bumi ini, menandakan, merepresentasikan, menguji segala sesuatu, the existence of God. Keberadaan Allah itu tidak diragukan. Orang yang free thinkers, orang yang ateis, mungkin orang yang komunis, mungkin orang radikal, mungkin orang yang fanatisme yang sempit, akan tunduk worship to our living God. Dan kita harus mengakui bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu fakta
dalam sejarah hidup manusia yang begitu menakutkan. Day by day, week by week, month by month, year by year, there is something miracle happens in this world. But we don't know exactly when Corona COVID-19 will be disappear. That is the sovereignty of God to make it something happen. We should pray, and then what? Kita harus peka, kita harus stand firm, kerja keras, mengerjakan segala sesuatu, bukan kita santai, malas. Work from home menimbulkan seluruh hal seperti 7 hal yang sudah saya bagikan. Maka yang kelima, di sini saya mengusulkan tentang submission. Berarti submission, kita sungguh-sungguh terus-menerus menyerahkan keberadaan Anda dan saya setiap detik. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan segala sesuatu. Work from home, dari sejak pertama pemerintah mengatakan itu, tidak ada 1 menit pun saya buang dengan sia-sia. Setelah saya begitu lelah, letih pikiran saya, fisik, lalu saya menonton atau saya mendengar musik di YouTube ataupun di televisi, mendengar berita, CNN, Al Jazeera, BBC, dan lain sebagainya. Selalu thinking, and then try to analyze. What kind of analyze? Contacting to God promises in His words that written in the Bible. Jadi selalu ada energisitas yang selalu timbul karena ada submission. Maka submission itu, saya mengutip ada satu pikiran dari seorang teolog yang bernama N.T. Wright. Dia menulis satu kalimat dalam satu bukunya yang sudah saya baca berapa tahun yang lalu, saya masih ingat. Dalam bukunya berjudul Surprised by Hope. Dia mengatakan Surprised by Hope adalah seluruh keberadaan hidup manusia. Dengan adanya peristiwa Paskah menandakan, membuktikan Kristus menjadi history in our life story. Bahwa keberadaan Kristus di dalam sejarah Tuhan, di dalam penciptaan ini, Tuhan menelaah, membentuk satu kerangka hidup manusia di dalam sejarah, one by one. Kesadaran ini harus kita rajut di dalam pengertian biblical perspektif. Sehingga ada kekuatan surprise by hope. Yang pertama adalah Anda dan saya sebagai agent transformation of this earth. Apa itu agent transformation of this earth? Berarti Anda dan saya terus-menerus menjadi agen yang mentransformasi hidup masyarakat, apalagi dalam COVID-19. This is the time, this is the best time to promote, to produce something miracle from heaven, from above. Bukan janji-janji kosong, melakukan segala sesuatu pembusukan di dalam motivasi, supaya pendengar itu mengatakan, oh tanggal sekian akan hilang COVID. Oh, tidak akan terjadi COVID kalau kita datang gereja. No, jangan bermain-main dengan spekulasi, jangan bermain-main dengan iman yang kosong, yang dangkal di dalam keegoan. Kita melihat segala sesuatu di dalam bijaksana Tuhan. Ingatkah saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan kepada orang Farisi, cilakalah engkau. Anda bisa baca di Matius, itu kata cilakalah itu 8 kali. Dan dia mengatakan engkau bisa melihat segala sesuatu, matahari, bumi, bintang, cuaca, engkau bisa menganalisa. Tapi engkau tidak peka apa rencana Tuhan di dalam seluruh hidup manusia. Maka surprise by hope yang kedua, selain dia menjadi agent transformation di dalam dunia ini, dia juga menjadi seorang misionaris. Anda dan saya misionaris loh, bukan berarti Anda misionaris pergi ke luar negeri, pergi ke satu tempat, satu desa, tidak. Di dalam working space, di dalam ruang kerja, Anda menjadi misionaris dan Anda mulai menyatakan bahwa segala sesuatu itu berada di dalam Jesus Lordship over the world. Jadi Tuhan Yesuslah yang mengepalai, yang menguasai seluruh ciptaan apa yang sudah dicipta. Atau menurut Abraham Kuyper, berkali-kali saya mengatakan, 1 square inch manifesto. Tidak ada 1 inci pun yang tidak kembali kepada Tuhan, karena penebusan Kristus itu begitu sempurna. Sehingga penebusan itu menjadikan sesuatu yang menghidupkan. Yang terakhir, yang ketujuh. Dari Taman Getsemani ini di dalam biblical perspective applied, aplikasi yang ketujuh adalah practice of godliness. Apa itu?
Practice of godliness yang ingin saya mau katakan adalah mystical union with Christ. Jadi secara mistis di dalam kedekatan Anda dan saya dengan Kristus, itu ada satu kesatuan. Karena darah Kristus yang dicurahkan, darah Kristus di dalam doa yang dicurahkan begitu berat, begitu sakit, kita didamaikan dengan Tuhan. Sewaktu Anda dan saya didamaikan oleh Tuhan melalui darah Kristus, menjadikan satu kemungkinan kita bisa berkata-kata kepada Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati setiap ayat yang ditulis sebagai firman hidup kita dan sama-sama tidak akan pernah ngantuk. Dan yang kedua, yang dikatakan practice of godliness itu adalah kita berjuang dengan baik dan benar, dengan iman dan hidup mengenai yang harus dimurnikan. Jadi dengan iman yang dimurnikan dengan benar berarti ada seluruh perjalanan hakikat hidup Anda dan saya. Taman Getsemani menjadi bagian trademark di dalam jiwa Anda dan saya, sehingga Tuhan, saya mau kembali kepada peristiwa Taman Getsemani untuk menyegarkan, mendorong jiwa saya dibakar oleh api Tuhan. Di dalam kondisi dunia seperti ini, tidak ada yang mampu menghalangi. Baik itu radikalisme, baik itu kuasa gelap, baik itu hal-hal yang memprovokasi. Jikalau Tuhan sudah berdaulat, tidak ada yang dapat bergeser, tidak ada yang dapat memanipulasi. Karena bijaksana Tuhan membuat Anda worship and praise. Amin. Demikian teman-teman, sampai nanti saya akan bahas topik yang kelima yang lebih bijaksana, sorgawi. Jangan lupa subscribe, ingat Areopagus Network. Amin.